Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadla Zarani Aulia dengan NIM 141062106 dari kelas B dengan nomor hadir 29. Saya akan mempresentasikan mini skripsi kualitatif yang berjudul Analisis Gaya Komunikasi Politik Prabowo Subianto dalam Membangun Citra Menjelang Pemilu 2024. Dengan dosen pengampu yaitu Mbak Kinkin Yuliati Subarsa Putri, disusun oleh saya sendiri. Nah, untuk isinya terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metode penelitian, lalu ada daftar pustaka dan juga lampiran. Nah, pada bagian pendahuluan latar belakang, di sini saya menjelaskan bahwa komunikasi politik merupakan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator politik mengenai pesan tentang kekuasaan, cara pemerintahan, atau kebijakan yang diterapkan pada masyarakat. Komunikasi politik tidak hanya terbatas pada orang-orang yang berada dalam posisi kuasa dalam pemerintahan, melainkan juga masyarakat sipil yang seringkali berbicara tentang politik tanpa menyadari itu. Contohnya adalah ketika percakapan siswa di kelas, percakapan keluarga tentang peristiwa politik terbaru, atau ketika memberikan komentar atau postingan di media sosial tentang pandangan politik seseorang, serta berpartisipasi dalam demonstrasi publik untuk menentang kebijakan pemerintah yang tidak adil. Nah, pemilu presiden tahun 2024 menjadi momentum yang menentukan perjalanan bangsa Indonesia ke depan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan juga keamanan. Mengapa demikian? Karena melalui figur-figur calon presiden atau wakil presiden dan keputusan politik yang mereka tetapkan, kita dapat melihat bagaimana rancangan dan bentuk masa depan Indonesia yang akan datang. Oleh karena itu, calon-calon pemimpin bangsa ini seharusnya adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi dan integritas yang baik dan dapat diandalkan sebagai calon-calon pemimpin negara dan masyarakat. Lalu selanjutnya ada, jika melihat para capres atau cawapres melalui berita media, maka kita akan melihat bahwa mereka memiliki cara dan gaya komunikasi yang berbeda ketika menyusun dan menyampaikan pesannya kepada halayak. Ada capres yang terlihat sederhana dalam merangkai kata-katanya, juga ada juga yang menyusun kata-kata dengan seolah-olah sistematis dan terkandung adanya ketegasan sikap. Namun ada juga capres atau cawapres yang berkomunikasi dengan cara yang agak arogan jika dilihat dari sisi nonverbalnya. Singkatnya, cara berkomunikasi para capres atau cawapres ini memiliki gaya tersendiri yang menjadi ciri khas masing-masing. Cara atau gaya berkomunikasi terkadang menjadi lebih penting dari isi konten komunikasi. Banyak orang yang memahami konten dengan baik, tetapi pesan komunikasinya tidak sampai atau tidak diterima oleh orang lain karena ketidakmampuan menyampaikan pesan tersebut dengan baik. Nah, alasan saya di sini meneliti gaya komunikasi politik Prabowo Subianto dalam membangun citra menjelang pemilu adalah untuk mengetahui bagaimana sih atau strategi apa yang digunakan oleh Bapak Prabowo Subianto dalam membangun citra menjelang pemilu 2024, yaitu melalui gaya komunikasinya. Nah, saya ingin menganalisis gaya komunikasi tersebut. Fokus penelitiannya yaitu tadi menganalisis bagaimana gaya komunikasi politik Prabowo Subianto dalam membangun citra menjelang pemilu 2024. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis dan mengetahui gaya komunikasi politik Prabowo Subianto dalam membangun citra menjelang pemilu. Manfaat penelitiannya itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada akademik dan juga praktis. Manfaat akademiknya itu adalah hasil penelitian dapat mengembangkan kajian komunikasi, khususnya komunikasi politik, mengenai gaya komunikasi politik Prabowo Subianto dalam membangun citra menjelang pemilu 2024. Nah, untuk manfaat praktisnya, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi praktisi komunikasi mengenai gaya komunikasi politik Prabowo Subianto dalam membangun citra menjelang pemilu 2024. Selanjutnya adalah memasuki bab 2, yaitu landasan teori. Di mana dalam landasan teori ini ada yang pertama konsep penelitian. Konsep penelitian yang pertama itu komunikasi politik.
Secara garis besar, komunikasi politik diartikan sebagai penyampaian pesan yang disusun secara sengaja untuk memperoleh pengaruh terhadap penyebaran atau penggunaan kekuasaan di tengah masyarakat yang di dalamnya mengandung 4 bentuk komunikasi. Yang pertama ada elite communication, hegemonic communication, petitionary communication, and associational communication. Komunikasi politik jika dalam arti sempitnya itu adalah setiap penyampaian pesan dalam bentuk lambang ataupun kata-kata tertulis yang terucap atau dalam bentuk isyarat yang mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam suatu struktur kekuasaan tertentu. Komunikasi juga dapat dikaitkan dengan budaya. Nah, yang kedua ada konsep gaya komunikasi. Menurut Tubbs and Moss tahun 2008, dia mengemukakan bahwa terdapat 6 gaya komunikasi. Yang pertama ada the controlling style, di mana ini artinya ada satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku tanggapan orang lain. So, ada the equalitarian style. Di sini peserta komunikasi dapat mengungkapkan gagasan atau pendapatnya dalam suasana yang rileks, santai, dan informal. Jadi, ini lebih ke sharing. Lalu, the structuring style. Kalau gaya komunikasi ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan untuk memantapkan perintah yang harus dilaksanakan. Terus ada the dynamic style, ini cenderung agresif. Lalu ada the relinquishing style. Gaya komunikasi ini mencerminkan kesediaan komunikator itu menerima saran, pendapat, ataupun gagasan dari orang lain. Meskipun pengirim pesan itu mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Terus yang terakhir ada the withdrawal style. Nah, gaya ini tuh digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Oke, yang selanjutnya ada review literatur. Nah, review literatur pertama itu ada gaya komunikasi Capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014. Yang kedua, dapat dibaca dan analisis gaya komunikasi politik calon presiden menjelang presiden pemilihan 2024. Lalu ada gaya komunikasi Kevin Nguyen, ada strategi komunikasi politik politisi perempuan dalam membangun citra pemimpin perempuan. Lalu ada ini gaya komunikasi politik Twitter Partai Gerindra. Next-nya ada gaya komunikasi politik Putra Mahkota saat debat calon kepala daerah. Terus selanjutnya ada gaya komunikasi publik Joko Widodo dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya ada juga analisis gaya komunikasi calon presiden dalam menanggapi isu menjelang pemilihan presiden tahun 2019. Lalu ada gaya komunikasi politik Megawati Soekarno Putri, gaya komunikasi dakwah Hussein Ja'far Al-Hadar dalam ceramahnya di YouTube. Nah, yang selanjutnya ada variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu, yaitu gaya komunikasi politik. Di mana pada variabel ini saya akan membahas gaya komunikasi politik yang digunakan oleh Prabowo Subianto dalam membangun citra mereka menjelang pemilu 2024. Di bab 3 atau metode penelitian, paradigma yang digunakan adalah paradigma constructivism interpretivism. Di mana menurut Creswell dalam bukunya, yaitu membagi paradigma penelitian kualitatif menjadi 3, yaitu ada post-positivism, constructivism interpretivism, dan critical ideological. Nah, penelitian ini termasuknya ke dalam paradigma konstruksi, di mana paradigma ini memandang bahwa kenyataan itu hasil konstruksi atau bentukan dari manusia itu sendiri. Dengan kata lain, paradigma ini menekankan pada interpretasi individu dan pengalaman mereka. Jadi,
Peneliti menciptakan secara induktif mengembangkan teori atau pola makna. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, khususnya analisis isi. Di mana menurut Creswell, dalam bukunya halaman 53, pendekatan analisis isi ini adalah penelitian mengkaji dan menganalisis isi komunikasi dalam jangka waktu dan ruang tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis isi. Lalu teknik penarikan informannya dengan teknik interview tema, di mana teknik penarikan informan ini memungkinkan informan untuk membagikan pemahaman mereka secara mendalam tentang fenomena yang diteliti secara bebas. Metode pengumpulan datanya itu menggunakan 3 teknik, yaitu yang pertama menggunakan wawancara. Wawancara kepada 8 orang yang berusia 17 sampai 25 tahun yang sudah memiliki hak pilih. Jadi untuk melihat bagaimana pesan politik yang disampaikan dan dampak dari gaya komunikasi Prabowo Subianto terhadap masyarakat itu gimana. Lalu ada dokumentasi. Dengan dokumentasi yang berkaitan dengan Prabowo Subianto selama berkampanye dari beberapa platform seperti YouTube dan siaran televisi. Misalnya, tayangan YouTube pada podcast Najwa Shihab, debat putaran terakhir dan pesta rakyat, di mana informasi-informasi ini nantinya akan dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini atau data utama. Nah, yang ketiga, setelah melakukan wawancara dan dokumentasi adalah melakukan studi pustaka. Studi pustaka ini jadi sumber-sumbernya dari jurnal, dari buku, dari tulisan-tulisan, atau dari artikel-artikel itu, termasuk studi pustaka. Metode pengukuran data. Yang pertama ada keabsahan data. Menurut Molong tahun 2007, terdapat 3 teknik dalam memeriksa keabsahan data. Yang pertama, perpanjangan keikutsertaan. Lalu yang kedua ada ketekunan pengamatan, dan yang ketiga triangulasi. Apa itu triangulasi? Triangulasi itu teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan data lainnya untuk dibandingkan. Nah, selanjutnya ada analisis data. Di sini saya menggunakan metode analisis isi. Lalu keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitiannya itu terletak pada sumber literatur yang kurang variatif karena hanya berasal dari buku, jurnal, dan juga dari sumber-sumber di internet. Nah, ini daftar pustakanya atau sumber-sumber yang saya gunakan ada dari buku Creswell, di Qualitative Inquiry and Research Design, lalu buku John Creswell yang tahun 2018 juga. Ini beberapa penelitian terdahulu yang dari tahun 2020 sampai 2024. Gitu. Dan di bawahnya ada lampiran data masalah. Oke. Baik. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.